Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, kalau ibu menanyakan kabar kalian, kalian bisa menjawab seperti yang ibu contohkan, ya. Jawabnya seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kalian sudah bisa? Coba kita ulangi sekali lagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, karena hari ini adalah hari pertama kita bertemu, walaupun hanya melalui pembelajaran online, maka ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama ibu adalah Ibu Rusmini, biasa dipanggil Ibu Nini, ya. Dan beberapa hari ke depan, ibu dan teman-teman mahasiswa dari Unismu akan mengajar anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, maka kita akan terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang angkat tangan, tutup mata, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita sudah berdoa sebelum belajar. Nah, anak-anak, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang tema diri sendiri, maka pada hari ini kita akan belajar tentang tema lingkunganku. Kita akan mempelajari tentang rumahku, dan khusus pada hari ini kita akan belajar tentang fungsi rumah atau guna rumah. Nah, sebelumnya ibu akan memberitahukan kepada anak-anak bagaimana sih itu bagian-bagiannya rumah. Nah, sekarang anak-anak lihat dulu gambar ini ya. Nah, di sini ada gambar rumah. Nah, coba anak-anak lihat bagian atas. Ini namanya atap rumah, ya. Nah, di bawahnya ada namanya pintu. Pintu ini tempat kita masuk atau keluar dari rumah. Nah, kalian lihat di sampingnya ada apa ya? Iya, ini adalah jendela. Coba kita hitung jendelanya ada berapa? 1, 2. Nah, jendelanya ada 2. Nah, di sekeliling rumah ini ada namanya dinding atau tembok. Inilah namanya rumah, tempat kita berkumpul dengan keluarga kita. Nah, sekarang anak-anak, ibu akan mengajak kalian bermain tepuk tangan. Nah, kita akan bermain tepuk rumah, ya. Anak-anak ikuti ibu guru ya. Nah, tepuk rumah. Di atas ada atap. Di bawah ada lantai. Di samping ada tembok. Di depan ada pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Nah, bagaimana kalian sudah bisa? Coba kita ulang sekali lagi ya. Tepuk rumah. Di atas ada atap. Di bawah ada lantai. Di samping ada tembok. Di depan ada pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ya, jadi kalau anak-anak masuk ke dalam rumah, baik itu rumah anak-anak sendiri atau rumah orang lain, kita harus mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Nah, anak soleh dan soleha, sekarang
kita mau belajar tentang fungsi rumah atau gunanya rumah. Sekarang anak-anak perhatikan gambar ini ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar bagian-bagian rumah ya. Nih, sekarang anak-anak perhatikan gambar-gambar apa yang ada di sekeliling rumah. Nah, ada berapa gambar ya? Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Coba anak-anak angkat jarinya 5. Iya, pinter. Nah, sekarang anak-anak lihat gambarnya satu persatu. Nah, ini anak-anak tahu ini gambar apa? Ini adalah benda di langit yang bersinar terang di siang hari. Nah, coba anak-anak berjemur lama-lama di bawah sinar matahari atau tidur di bawah sinar matahari. Bagaimana rasanya? Tentunya kita akan merasa kepanasan, ya. Nah, alhamdulillah kita punya rumah sehingga kita bisa berteduh di dalam rumah. Kita bisa makan, bisa tidur tanpa harus kepanasan. Jadi inilah salah satu gunanya rumah, melindungi kita dari panasnya sinar matahari. Nah, itu fungsinya rumah ya, satu. Yang kedua, kita lihat di bawah. Ini ya gambar apa, Nana? Ya, anak-anak tahu tidak? Ini adalah salah satu gambar hewan buas. Nah, namanya singa. Nah, singa ini punya teman-teman juga, hewan-hewan yang buas seperti harimau, anjing, buaya, ular, dan lain-lain. Nah, kalau anak-anak melihat hewan buas seperti ini, anak-anak jangan dekat-dekat. Anak-anak berlari jauh dari dia. Kenapa? Karena hewan ini bisa menggigit. Anak-anak bisa berlari masuk ke dalam rumah, kunci pintunya rapat-rapat. Nah, supaya hewan buasnya ini tidak mengganggu kita. Nah, inilah bagusnya kalau kita punya rumah. Rumah ini bisa melindungi kita supaya terhindar dari hewan-hewan yang berbahaya. Nah, sekarang kita lihat ke samping lagi, Nak. Ya, ini ada gambar apa ya? Ini namanya gambar batu merah, batu bata atau disebut batu merah. Nah, ini adalah bahan untuk membuat dinding atau tembok rumah, ya. Nah, sekarang kita ke samping lagi. Nah, anak-anak lihat, ini gambar apa ya? Nah, ini ada gambar awan dan hujan. Nah, coba kalau anak-anak di bawah hujan deras atau bermain hujan lama-lama, bagaimana rasanya? Tentu anak-anak akan merasa kedinginan. Nah, kalau kita punya rumah, maka kita akan berteduh di dalam rumah supaya kita tidak kepanasan, tidak kedinginan ya. Jadi kita berlindung di dalam rumah. Ini juga adalah salah satunya fungsinya rumah, melindungi kita supaya kita tidak kedinginan. Ya. Nah, sekarang kita ke atas ya. Nah, anak-anak lihat gambar ini. Gambar apa ya? Ini namanya gambar bunga. Ini namanya bunga mawar. Anak-anak lihat bunganya berwarna apa? Nah, ini bunga mawar warnanya merah. Nah, bunga ini adalah tanaman hias. Tanamannya ini kalau ditaruh di depan rumah, maka akan membuat rumah kita menjadi indah, menjadi bagus dilihat ya. Nah, sekarang anak-anak, coba anak-anak perhatikan. Ada apa di bawah gambar yang Ibu ceritakan tadi? Nah, ini lihat, ada gambar segi 4 ya. Ini gambar segi 4-nya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, segi 4-nya ada 5. Nah, segi 4-nya ini mau diapakan ya? Nah, sekarang anak-anak lihat ya. Guru punya sesuatu. Nah, ini ada kertas berwarna-warni. Coba anak-anak lihat bentuknya. Nah, ini namanya bentuk segitiga. Bentuk apa namanya, Nak? Bentuk segitiga. Ya. Nah, Ibu punya 3 warna. Nah, kalau yang ini warna apa, Nak?
Iya, ini namanya warna merah jambu atau pink. Nah, ada lagi. Ini namanya warna merah. Dan ada satu lagi. Ini segitiga berbentuk segitiga, warnanya hijau. Ada berapa semua segitiganya? Ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 segitiga. Tapi segitiganya ini cuma contoh ya. Ini terlalu besar kalau mau ditempelkan ke dalam segi 4 ini. Jadi ibu punya segitiga yang lebih kecil yang cocok untuk ditempelkan ke dalam segi 4 ini. Nah, ini dia. Nah, ini ditempelkan ke dalam segi 4 sesuai dengan fungsinya rumah. Nah, anak-anak boleh pilih warna apa dulu yang mau ditempelkan. Nah, ibu mau memilih warna merah dulu ya. Ya, kita anak-anak siapkan lem, kemudian kita beri lem sisi belakangnya. Nah, setelah itu kita tempelkan ke bawah, di bawah gambar matahari. Kenapa ditempelkan di sini? Karena rumah bisa melindungi kita dari panasnya sinar matahari. Nah, yang kedua, ibu mau mengambil warna hijau, ya. Nah, sekarang lihat gambar ini ditempelkan di mana? Di sini? Ah, bukan. Kita tempelkan di bawah gambar singa. Nah, di dalam kotak segi 4. Sudah ada 2 yang kita tempelkan. Ini adalah fungsi rumah melindungi kita dari hewan yang berbahaya. Nah, satu lagi yang warna pink kita tempelkan di mana? Boleh kita tempel di sini? Tidak, ini tidak termasuk fungsi rumah. Batu, bata, dan bunga mawar tidak termasuk fungsi rumah. Jadi, ini segitiganya kita tempelkan di bawah gambar awan dan hujan. Nah, sudah. Nah, sekarang kita lihat ada berapa yang kita tempelkan bentuk segitiga. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Yang tidak ada gambar segitiganya adalah 1, 2. Jadi ada 2. Nah, jadi tugasnya anak-anak menempelkan 3 bentuk segitiga ini seperti yang ibu contohkan ya. Nah, sekarang tugasnya yang kedua adalah anak-anak lihat gambar rumah ini lagi. Nah, di sini rumahnya masih berwarna putih. Nah, kita mau rumahnya ini menjadi bagus. Nah, untuk itu anak-anak ambil krayonnya, ambil pensil warnanya, lalu anak-anak mewarnai gambar rumah ini. Terus ada pohon-pohon di sampingnya, ada 2 ya. Terus di sini ada lagi, kemudian ada halamannya. Jadi anak-anak mewarnai semua ya. Nah, sekarang ibu sudah punya contohnya yang sudah diwarnai ya. Nah, ini dia yang sudah diwarnai. Nah, anak-anak bisa mewarnai seperti ini, atau anak-anak bisa mewarnai yang lebih bagus lagi dari ini ya. Jadi anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sering cuci tangan. Dan satu lagi, jangan lupa kirimkan tugasnya kepada ibu gurunya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.